Beberes malam ngepel lantai rumah, cara nyambut pagi biar good mood. Hai guys, aku mau share kegiatan malam guys. Beginilah situasi kalau malam di rumahku. Sunyi ditemani cuaca dingin adalah suasana yang khas di rumahku. Kebetulan juga rumahku ini berada di tempat yang dataran tinggi begitu guys. Makanya cuaca di sini sangat dingin banget kalau lagi malam hari. Sekurang-kurangnya kadang membuat kita jadi malas untuk beraktivitas terlebih di malam hari. Tapi buat kita yang banyak kesibukan di siang hari, maka malam pun tidak menjadi masalah untuk kita bisa mengerjakannya. Seperti ini nih, istriku lagi sibuk mengerjakan kerjaan sekolahnya. By the way, sekarang guru kok malah pada banyak tugas ya dibanding siswa. Karena aku ngadepin langsung, lihat langsung guys, ngelihat kedua-duanya. Aku juga punya banyak ponakan yang masih sekolah, dan aku juga punya istri yang menjadi seorang guru. Justru ponakan-ponakanku ini jarang banget aku ngelihatnya itu ngerjain tugas sekolah di rumah. Malah istriku yang banyak banget kerjaannya di rumah. Ibaratnya punya PR begitu guys. Sementara istriku ngerjain tugas sekolahnya, ini aku lagi nengok keluar ngelihat teras pada banyak banget bercak-bercaknya. Apa mungkin karena udah mulai musim hujan, ponakan-ponakanku kurang sadar begitu guys, makanya aktif banget main di sini. Ya udah deh, itu dampak negatifnya itu banyak banget bercak-bercak seperti ini nih guys, dan itu harus dipel banget, harus dibersihkan. Malam itu tidak menjadi halangan untuk kita beraktivitas guys, ngurusin rumah maksudnya. Terlebih kita yang punya profesi di luar, yang aktif banget kerja di luar, tips dari aku dan istri adalah kerjakan di malam hari. Karena kalau ngandelin di siang hari aja harus kita kerjakan kerjaan rumah, beberes rumah, itu bakalan gak kesentuh guys. Makanya bersyukur banget buat kalian yang tidak berprofesi dan kerja di luar, khususnya kalian yang suami istri tidak bekerja, atau mungkin suaminya saja hanya bekerja. Terus buat kalian sebagai ibu rumah tangga yang hanya diem di rumah, kalian itu justru sangat beruntung banget guys, karena kalian punya banyak waktu untuk ngurusin rumah, ngurusin anak. Tapi bukan berarti orang yang bekerja di luar itu tidak bisa mengerjakan urusan rumah. Makanya ini aku dan istri berbagi tips gimana caranya ngurusin rumah yang walaupun kita masih tetap bekerja di luar rumah guys. Caranya salah satunya adalah kita harus menyentuh dan mengerjakannya itu di malam hari. Aku suka banget beberes malam, sementara istriku kadang nyiapin sarapan dan makan siangnya itu justru di malam hari. Di sebagian besar orang, beraktivitas malam adalah kerjaan yang ribet dan bikin malas guys. Oke, nggak apa-apa, itu mungkin bagian dari orang yang punya banyak waktu di siang hari untuk mengerjakannya. Tapi bagaimana halnya dengan orang yang punya banyak kesibukan di luar? Apakah harus dikerjakan di siang hari juga? Atau mungkin harus mewajibkan kita punya asisten? Nggak mesti juga begitu ya. Tapi tips dari aku dan istri adalah harus berani dan harus mau kita mengerjakannya di malam hari. Karena menurut aku itu adalah resiko kita berkarir di luar, bekerja di luar di siang hari. Iya, harus mau nggak mau kita harus bisa mengerjakannya itu. Urusan rumah bisa kita kerjakan di malam hari, beberes rumah, masak-masak, atau mungkin nyuci dan lain sebagainya. Kita punya banyak waktunya itu hanya di malam hari saja. Kalau enggak kita begitu, ya gimana berantakannya rumah nggak bakalan kesentuh kecuali kita punya asisten. Tapi kalau misalkan kita nggak punya asisten, ya kita harus terjun langsung, kita harus mengerjakannya. Salah satu waktu emas itu adalah ya waktu malam hari. Mungkin setelah isya kita bisa kerjakannya guys, sekitar jam 9, jam 10 sebelum istirahat juga bisa kita mengerjakannya. Kayak yang ini nih guys, ini aku lagi kerjakannya itu sekitar jam 10-an begitu loh guys. Jadi sebelum istirahat aku tuh kayak nggak tenang gitu kalau misalkan ngelihat ada yang berantakan, yang kotor. Terus besok pagi-paginya itu moodnya itu kurang bagus kalau ngelihat ada yang kotor dan berantakan. Pertama-tama tadinya itu aku awali dengan sapu-sapu dulu guys. Terus setelah sapu itu aku rencananya mau ngepel. Di beberapa video sebelumnya aku juga sering banget share ke kalian gimana tips aku ngepel kalau di rumah biar anti bau, biar kinclong begitu guys. Karena ada sebagian banyak orang kalau ngepel itu kadang menghasilkan aroma yang tidak sedap begitu guys. Setelah ngepelnya banyak banget tuh yang curhat sama aku tuh gimana caranya kita ngepel itu, kok setelah ngepel itu kadang ada aroma-aroma yang tidak sedap begitu guys. Kalian itu harus tonton video-video aku. Aku tuh sering banget share gimana caranya ngepel dengan peralatan yang sederhana tapi hasilnya itu maksimal. Seenggaknya itu tidak berdebu, kinclong, dan aromanya itu wangi guys.
Dan sekarang aku lagi siapkan air pakai gayung ini ya. Setelah sebelumnya tadi aku udah sapu, aku juga udah pel. Dan kalian perlu tahu ya, ngepelnya itu tanpa kita pakai campuran air terlebih dahulu gitu guys. Benar-benar murni air bersihnya kita pakai ngepelnya. Lalu kemudian ini kita lagi mencampurkan sama airnya itu super pel atau sokin lantai, terserah merek apapun ya. Pokoknya pembersih lantainya itu kita sediakan air secukupnya saja. Seperti ini, tergantung banyaknya yang kita pel, luas lantai yang kita pel kita bisa cukupkan. Lalu kemudian ini itu akan kita taburkan ke lantai yang udah kita pel pakai air bersih tanpa campuran apapun terlebih dahulu tadi itu loh guys. Campurkan aja seperti ini, ditabur-taburkan. Lalu kemudian nantinya kalau udah kita taburkan seperti ini, kita bakalan pel kembali guys. Untuk lebih detailnya aku juga udah pernah share. Kalian itu harus tonton video aku yang sebelumnya yang judulnya itu adalah tips ngepel biar anti bau begitu guys. Jadi ini aku hanya mengulanginya saja. Tapi walaupun aku hanya mengulanginya saja, buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku ini, atau mungkin buat kalian yang sering sebagai penonton setia channel YouTube Basarkerta, kalian juga udah pada pasti tahu dong gimana caranya dan tahapannya kalau aku lagi ngepel. Ayo nih, siapa di antara kalian yang udah terinspirasi atau mungkin kalian yang udah menerapkan cara aku ngepel ini, komen di bawah ya. Tips ngepel lantai rumah dengan hasil yang maksimal ala Basarkerta dengan peralatan yang sederhana. Kalian bisa komentar tahapannya apa saja. Nanti komentar kalian yang pas banget menurut aku bakalan kasih apresiasi ke kalian buat 3 orang yang beruntung. Aku tunggu komentar kalian 1 kali 24 jam semenjak video ini diupload ya. Semoga banyak manfaat dan inspirasi yang kalian dapatkan dengan kalian selalu nonton channel YouTube Basarkerta ini. Terlebih para laki-laki nih yang malas banget nonton atau mungkin yang malas banget ngerjain kerjaan rumah yang memang menjadi tanggung jawab bersama istri. Atau mungkin ada para istri ini, silahkan deh kalian boleh perlihatkan video aku yang ini bahwa mereka juga harus tahu dan mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah yang harus banget kita bantu istri. Kita harus sama-sama berpikir bahwa pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Stop berpikir kerjaan rumah adalah kerjaan perempuan. Kerjaan rumah hanya itu melekat pada pekerjaan istri saja. Tetapi mari dari sekarang kerjaan rumah kita tanamkan dalam diri kita itu adalah tanggung jawab bersama. Alhamdulillah aku udah selesai ngepelnya dan tara ini hasilnya lumayan bersih guys. Besoknya pasti juga bakalan moodnya itu good guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini, semoga terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life.